Dari kecil dididik untuk belajar Al-Quran, mengaji, ajan, berpuasa dan semuanya. Insya Allah ya, rukun Islam kita kerjakan baik dan rukun iman kita kerjakan baik. Dan saya bertumbuh SD di kota Metro. Oh, dari TK dulu, ya. TK saya di TK Asia, kota Metro, dan SD saya di SD Negeri 1 Yosomulyo, kota Metro. SMP saya di SMP Negeri 2 kota Metro, dan SMA saya di SMA Negeri 1 kota Metro. Dan saya bertumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat mengasihi iman saya yang lama, ya. Saya pernah menjabat sebagai ketua remaja Islam, ya, Masjid Asyahadah yang ada di kota Metro. Shalom sahabat gereja YouTube, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait. Apa kabarnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Ini ya kan? Memang banyak Sirait di sana lah itu. Itu Raja Maliga 1-2 itu banyak Sirait. Oh gitu. Ya. Perantauannya ke sana semua ya ininya ya. Atau memang udah asalnya di sana ya? Oh enggak lah, Sirait dan Sian perdagangan, Sian Toba dong. Iya Toba kan? Iya. Iya. Merantau itu perdagangan itu udah merantau itu. Iya. Oke. Bang, tadi sempat merasa gimana ya? Sempat mau tadinya niat mau memualafkan istri ya gitu ya. Iya betul, 7 tahun pernikahan 7 kami. tahun. Ya. Kenapa bisa kepikiran kayak gitu tuh Bang? Mau memualafkan. Keuntungannya apa sih gitu? Jadi begini, dalam doktrinal yang saya terima kecil adalah dengan kita menyiarkan agama, dengan kita menyiarkan agama Islam, dan kita bisa membawa setiap orang kepada Islam, itu akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Jadi tujuannya ya saya mendapatkan pahala dan membawa istri kepada jalan Islam di masa lalu, seperti itu tujuannya, seperti itu. Mendapat barokah dari barokah itu sama nggak sama kayak kita itu berkat, beda ya? Ya, berkat. Oh. Pahala itu barokah. Pahala apa nih? Pahala apa? Ya, pahala dari Allah karena kita melakukan titahnya, mensyiarkan agama. Iya, selama ini juga bingung juga kenapa bisa harus diislamkan atau di apa gitu kan. Kalau bisa itu ngerasa apa gitu ininya. Ya memang sih sama kayak kita juga pintu surga ini kan malaikat bersorak-sorai gitu kan ininya. Oke, ada lagi nih. Buat teman-teman yang mau tanya boleh ya? Silakan. Bisa lah nanti ini aku kasih link dulu atau mau masuk. Saya juga yang mau masuk monggo. Iya, ini ada siapa nih yang udah masuk juga nih? Ombing. Oh, ini kayaknya si Ombing nih kayaknya. Oh, enggak. Keluar ya. Ya, teman-teman yang mau masuk monggo dari linknya nggak bisa ya. Oke, dicoba aja lah dulu ya. Katanya nggak bisa masuk linknya. Saya udah kasih linknya. Bang, ya. Ini Abang pergumulannya besar juga ini. Sampai-sampai Abang memutuskan untuk melayani Tuhan itu
di tahun keberapa itu Bang setelah ini? Semenjak saya bebas dari lapas. Jadi waktu di lapas itu saya sudah komitmen lah itu. Jadi Iya. selama saya di lapas, perjumpaan kedua dengan Tuhan, dan di saat saya mengalami supranatural condition seperti yang bagaimana saya sebelum vonis, saya sudah tahu berapa lama saya di penjara, berapa lama saya akan divonis oleh hakim dan kapan saya bebas, dan roh Tuhan menyatakan kepada istri saya kapan saya bebas dan apa tujuannya saya hanya di penjara selama 9 bulan, bahwa saya sedang dikandung kembali dan akan dilahirkan menjadi manusia baru Tuhan. Itu membuat saya berkomitmen bahwa hidup yang paling mulia adalah menjadi hamba Tuhan, layak. Karena kalau bicara tentang apa yang kita makan, kita minum, kita pakai, itu seperti yang di dalam Matius pasal yang ke-6, itu kita nggak perlu khawatir. Jadi hal kekhawatiran itu harus dibuang karena dia akan pelihara. Dan itu terbukti dalam hidup kami hingga hari ini. Baik. Jadi saya putuskan, ya walaupun untuk mencari pekerjaan itu bagi saya mudah sekali. Level-level manajer itu mudah lah untuk kita dapat. Yeah. Karena skillitas saya, karena experience saya, dan karena knowledge saya, seperti itu. Tapi semua itu saya matikan, keinginan itu, dan saya memilih menjadi seorang hamba Tuhan. Karena itu tadi, bahwa saya sudah mengalami Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan. Karena dia sudah berkata, mulai hari ini aku memanggilmu Paulus, jadi pergilah di tanah. Ya sudah, that's it. Jadi saya tidak bisa berargumen dengan Tuhan, dan akhirnya saya memilih untuk ya memberitakan Injil, menjadi hambanya. Seperti itu. Wih, keren. Mantap. Ya, sinyal ini jelek. Oh, gini. Berarti nama Paulus itu dari nama baptis ya, Bang? Ya, baptis. Nama lahir saya Muhammad Nur Rohman, ya. Sesuai dengan di kakak masih Muhammad Nur Rohman semuanya. Di kakak saya ini masih Muhammad Nur Rohman semuanya. Duh, langsung dikeluarin kakaknya. Aduh. Muhammad Nur Rohman, enggak ada palsu. Itu nama saya. Ya, tapi sama kondisi apa namanya? SIM dan semuanya memang masih dokumen itu. Kalau tadi ada yang nanya, coba tunjukkan dokumentasinya. Oke, saya tunjukkan. Sebentar ya, saya ambil dulu sebentar di meja kerja saya sebelah. Iya. Enggak, ini abang kita ini totalitas banget. Nggak usah juga Bang ditunjukin, ngapain. Kalau ini mah, kalau yang nggak percaya ya terserah. Ngapain sampai harus menyenangkan. Tidak ada dusta di antara murid-murid Yesus. Kebenaran adalah kebenaran. Yeah. Seperti itu. Nggak perlu kita takut. Setiap kita akan mati kok. Iya. Mantap itu Bang. Caranya mati suasanya Tuhan lah situ. Ya. Semua di identitas saya masih sama. Namanya masih tunjukin atau Bang. Mana nih kameranya? Oh. Pekerjaan pendeta. Nama Muhammad. Ya. Oh iya. Tidak ada dusta di antara kita. Jelas itu ya. Jelas tuh. Pikir tadi aku juga sempat bilang nih. Berarti Bang. Halo Bang. Selamat kenal Bang. Salam kenal. Halo. Ini siapa nih? Marka Pangap Network. Shalom. Shalom. Shalom Bang. Ya. Ada yang mau ditanyakan kepada. Selamat malam Bang. Ya. Selamat malam. Saya nggak bertanya, soalnya saya hanya menginspirasi aja bagaimana pertobatannya Abang ini. Tapi yang salah satu berarti Muhammad ya udah masuk pengikut Kristus satunya. Oh, maksudnya nama saya? Nama saya? Iyalah. Ya. Bukan Muhammad yang sebelah Bang, maksudnya. Oh iya. Muhammad yang saya ini yang pakai peci, yang pakai kacamata ini, jadi. Siap. Sungguh luar biasa. Cara Tuhan untuk menangkap seorang namanya Muhammad ini. Luar biasa. Saya sering mengikuti YouTube-nya, Pak. Wah, terima kasih. Terima kasih. Masih belajar jadi YouTuber, beda dengan gereja YouTube. Sudah semua. Itu dipaksa loh. Saya dipaksa 2 tahun itu.
Untuk jadi YouTube itu saya dipaksa 3 tahun. Dipaksa-paksa untuk muncul di media sosial. Saya dipaksa habis. Tapi saya Bang bukan melihat abangnya jadi YouTuber, bukan. Tapi isi-isi YouTube-nya yang saya ambil makna dan tujuannya bagaimana pertobatan itu ada. Amin, puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Nah, Atur nuhun. Saya marga Pangaribuan, Bang. Oh, Pangaribuan, oras laiku, oras di pasu-pasu di Jalan Ramot di Mahamu. Oleh deh. Aku tinggal di Bandung, Bang. Saya di Batam, Dulu pernah di Bandung. Tapi saya di Batam. Iya. Segitu aja Bang yang bisa saya sampaikan. Makasih. Oke. Mulai lai Pangaribuan. Aduh, itu pusat nanas, lai Rait. Nanasnya enak-enak banget di sana. Iya. Ya. Mulai teh. Selamat malam, Bang. Tuhan berkati. Bang, ngomong-ngomong apa tadi channel abang namanya? Ref Muhammad Paulus Entambuna. Oh, Ref. Belajar lah. Saya itu dipaksa untuk tampil di media sosial itu oleh beberapa teman yang ngerjain saya. Iya dong. Harus dong. Yang pertama saya itu tulang pendeta Licento Jama Samosir. Itu yang punya YouTube LJS. Pastor LJS Licento Jama Samosir. Yang penyanyi. Yang penyanyi. Oh ini, wah ganteng kali ya Bang kita ini. Udah kayak DPRD nih, bupati nih. Jadi mantap, kan? Baru belajar. Ya nih teman-teman nih, ini channel YouTube abang ini kita dukung, kita support ya kan. Amin. Biar terus aktif ya kan. Nanti penginjilannya ya kan. Amin. Tapi udah berapa bulan? Udah setahun hampir. Ya. Aktif secara publik 1 tahun hampir. Tapi sekarang uangnya nggak bisa diambil karena saya nggak bisa ngisi form pajaknya. Oh, emang si Mikana nggak ngajarin? Biar diajarin. Nggak, si Mikana nggak ngajarin emang si Mikana. Enggak, mau Inang Bau nggak ngajarin. Wow, nggak enak. Masa sama Inang Bau nggak ini nggak mau ngajarin? Dia sibuk di TikTok. Kalau Inang Bau nggak kaku ya? Enggak, kita nggak kaku-kakuan. Kita nggak ada kaku-kakuan. Iya, soalnya kan Amang kan bilang Amang Inang Bau, ya cenderungnya agak kaku bisa itu. Kan baru di Batar aja doh, di sana. Oh iya. Biasanya Inang Bau biasanya seperti ada tembok. Agak subang. Subang. Ada batasannya gitu kan. Iya. Bawahnya gaul. Ya. Tapi itulah nanti kalau pas saya ke Jakarta, saya mampir tempat Laira, itulah jika diizinkan untuk belajar ngisi formnya. Iya. Siap. Karena saya dulu itu dipaksa untuk punya YouTube itu sama TikTok. Kenapa begini? Tulang Licento Jama Samosir itu sama Effendi Usman itu bilang sama beberapa teman yang lain, "Oh nggak Om kan kalau khotbah fokus kepada Yesus. Om kan salah satu pendeta, Om kan salah satu misionaris, Om kan salah satu penginjil yang tidak pernah lagi namanya mencampur adukan Islam dan Kristen. Om satu-satunya pendeta dan misionaris yang latar belakangnya Islam tapi tidak pernah menyinggung ke Islam, tidak pernah membahas Islam, tidak menyampuri Islam dan tidak pernah mengganggu Islam katanya. Om murni memberitakan Injil." Loh ya iya, saya kan hamba Tuhan Yesus. Jadi yang saya beritakan adalah Yesus. Clear. Tidak ada yang lain. Nah, jadi tolonglah untuk mencercahkan, mendamaikan dunia permayaan ini katanya kan. Muncullah. Itu dipaksa saya. Tulang Licento itulah yang buat itu, publik itu. Oke lah, saya dibuatin. Mulailah bikin YouTube. Saya punya sekretaris pribadi. Tapi karena dia sekretaris gereja, ngurus gereja, jadi fokus ke sana. Saya nggak jago ngedit. Ya kan, handphone saya itu handphone jadul, handphone misi. Karena baru jatuh di Bengkulu, baru belilah di Bengkulu handphone ala kadarnya. Yang pakai untuk YouTube ini. Beda dengan handphone ini baru beli ini handphone ini. Yang ini, yang live TikTok ini. Oh iya. Ini baru beli. Ya ini kapasitasnya 8256, kapasitas handphone bagus lah. Oh, iya, tapi
Ya udah, saya hanya apa adanya lah ya, saya syuting diri sendiri. Habis itu saya tampilkan diri sendiri itu gitu. Tapi firman. Akhirnya saya muncul karena apa? Saya menjaga dulu sih saya menjaga asal dan tari da jolma. Di dia au mambaen hatani debata tu memberitakan Injilon. Jadi gitu. Dan Allah bijak jolma lah. Kan aku dari Sabang sampai Merauke bergerak. Nantilah japri lah bagaimana kantong-kantong misi kita di mana. Nanti japri lah ya. Sensitif soalnya. Iya, aku pernah dikasih lihat juga, kan udah ini juga dulu sama si Effendi. Pernah dilihat dulu kalau nggak salah dia kasih videonya itu abang itu kayak lagi makan Indomie sama polisi atau apa gitu. Polisi Polwan ya, kalau nggak salah ya. Oh, itu anak-anak rohaniku. Ku tarik videonya itu, ku privat. Iya, betul. Itu ku privat sekarang karena dipanggil sampai ke Iyalah, iya tahu. Geger kan itu. Iya. Geger itu. Geger. Yang lagi makan Indomie sambil makan Indomie. Iya, aku itu dari perjalanan misi keliling. Oh, iya. Oh, gitu. Iya, makanya aku kayaknya ingat nih Effendi ngomong Effendi kan. Ya, berarti mirip-mirip sama abang kita ini pikir gitu kan. Tapi benar kan makan Indomie kan di situ lagi. Betul. Makan Indomie di Dumai. Di Dumai ya, iya. Nah, itu baru transit kita habis keliling di 3 provinsi. Di Aceh, ada saya udah nonton itu. Oh, tiga provinsi ya. Kita hari itu gerak di 3 provinsi. Mantap. Iya. Oke, mungkin Bang Joni dari tadi mau bertanya atau Iya. Ini Batak juga nih kayaknya. Iya, warga Semarang ini, Semarang. Horas. Situmorang. Hey. Situmorang. Horas sama Amang Tambunan ya. Horas, Horas. Ya, yang sudah memilih bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Boleh saya menanya ini buat Lai Tambunan? Boleh. Tapi singkat aja. Bagaimana latar belakangnya kok Lai bisa jadi Kristen begitu? Singkat aja. Latar belakang iman saya yang lama atau latar belakang perjalanan menjadi Kristennya nih? Panjang ini soalnya. Iya, tapi singkat aja. Oke. Saya Islam 31 tahun. Saya menjadi orang Kristen karena dipaksa sama Tuhan Yesus. Nggak bisa lari lagi daripada rancangannya. Saya divonis dokter mati Desember 6, di rumah sakit Batam. Dia datang menjumpai saya, menyatakan dirinya, memberikan kuasa mukjizat kesembuhan terjadi. Setelah itu saya nggak mau mengakui dia sebagai Tuhan, karena bagi saya nggak masuk akal. Dia adalah hanya Rasulullah di dalam Al-Quran. Saya menolak dia sebagai Tuhan, karena Tuhan kok telanjang, Tuhan kok cuma pakai cawat, Tuhan kok mati di salib. Ya kok seperti itulah, seperti orang yang belum mengenal Yesus. Pernyataan saya sama seperti orang-orang yang belum mengenal Yesus secara pribadi. Selalu mengatakan, nggak mungkin Tuhan mati di atas kayu salib, nggak mungkin kalau Tuhan telanjang, nggak mungkin Tuhan itu nggak maha kuasa. Jadi saya menolak itu. Tapi dipaksa Tuhan, akhirnya saya masuk lapas, masuk penjara, sekian lama, dan akhirnya penjara, saya di penjara bertemu Yesus. Dia memanggil saya Paulus, dan mulai hari itu hidup saya diubah. Dari pelapas lah pertama kali pelayanan kami memberitakan kabar baik. Di lapas itu spektakuler kali ya. Tapi nggak bisa diceritakan ini ya, karena hal-hal yang banyak orang yang bertobat pada dari pelayanan kita di lapas itu karena kasih itu. Jadi habis itu ya sudah, saya menyerahkan hidup kepada Tuhan, dan hari ini menjadi seorang gembala sidang sebuah gereja, dan juga tetap pergi memberitakan Injil terus menerus. Kalau Lai Situmorang di dia doa mulai di Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Saya Desember kemarin KKR di Pekanbaru bersama GJKI, KKR Natal. Di gereja mana itu? GJKI, Jemaah Kristen Indonesia. Oh iya. Ya. Nah, terus jadi nanti kalau saya ke Pekanbaru boleh nanti kunjungi YouTube saya, di situ ada nomor telepon saya, ada call center misi. Nanti bisa WA saya kalau saya ke Pekanbaru, nanti saya bisa mampir di situ. Boy mangalang migo mak domah kita kan. Aduh goreng dong bisa. Itu dah.
Ya. Mie gomak, ya ya. langsung ciri khas itu ya, mie gomak. Iyalah enak itu. Anak-anak rohani di Peranap banyak anak rohani saya, di apa namanya di mana Dalu-Dalu. Kami pengen jalan sampai dalam-dalam sana, sampai suku Talang Mama. Karena begini Lai Tambunan ya, biasanya kalau orang Batak itu yang jadi Muslim, dia lebih ini ya, agak susah mau jadi ke Kristen. Makanya saya agak heran lihat Lai sendiri kok bisa jadi Kristen itu. Ada juga saudara kita yang Tambunan itu yang Muslim itu, kalau nggak salah itu YouTuber juga itu kalau nggak salah. Itu ada saudara saya juga si Munjir. Itu ada saudara saya juga si Munjir sistem orang, ya. Itu mereka itu kelas kakap semua itu, nggak bisa lagi mau diomongin apapun udah mental semua tuh. Roh Tuhan belum bekerja, tenang aja. Kalau Roh Tuhan sudah bekerja, sudah siap. Ya. Karena orang tuh selalu begini, mereka bertanya kenapa Tuhan mati. Itu aja pertanyaannya. Jadi saya jawab simpel aja. Kenapa Tuhan mati? Ya karena dia bisa hidup. Simpel toh. Itu aja. Kenapa dia bisa hidup? Karena itu nggak alkitabiah lah. Nanti masalah halangan tuh statement. Nggak begini. Coba benar kata kita Pak. Lihat Halo? Ya, kita halo? Ya lihat. Oke, kita minta saran dari abang kita ini ya kan. Biar ini. Efesus pasal yang kedua, Tabereng rap mahita mamereng Efesus pasal yang kedua. Ya. Lanjut, lo. Ngado Efesus pasal yang kedua. Ayat. Stokin do. Agak-agak golap. Stokin. Ya. Dikatakan begini. Efesus pasal yang keduanya dikatakan begini, semua karena kasih karunia. Dikatakan saya boleh baca. Apa namanya? Efesus 2 ayat 1 dari awal atau apa? Enggak. Efesus pasal yang kedua. Aku lagi lihat Alkitab nih karena agak gelap di kantor di meja kerjaku. Ya. Oke, sebentar. Efesus 2 ayat 2 kali ya, Bang? Hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Bukan. Sebentar. Saya kok langsung lupa. Ini padahal baru saya khotbahkan tadi kok langsung lupa mau ngomongin. Oh ini nih, bukan Efesus, Filipi pasal yang kedua ayat 4. Filipi pasal yang kedua ayat 4 ya. Mulai ayat yang pertama lah, Filipi pasal yang kedua nih saya jelaskan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitamu dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan yang orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah telah menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan harus mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia, perhatikan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Jadi yang mati di kayu salib itu Yesus sebagai manusia, bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah bisa mati. Itulah itu. Matinya sebagai manusia. Tuhan tidak bisa mati toh. Siapa bisa matikan Tuhan? Maksud saya, tapi gini. Berkata gini pendeta. Maksud saya gini Pak Pendeta, bukan saya tidak mengatakan itu nggak benar itu.
Karena memang Ya. kalau Muslim itu kalau dijawab dengan ayat Alkitab, mereka itu nggak ngambil pusing, nggak mau terima. Jadi saya Oh kasih aja iya, logika aja. Jadi ketika logika dibukakan kepada mereka, ya ini itu maksud saya. Baru nanti ya, udah masuk akal dia, baru kita masuk ke nafs Alkitab. Baru dia ya, pelan-pelan dia gitu dijelaskan boleh. gitu. Ya, bagus itu, Lai. Tetap nyatakan dia sebagai Tuhan. Iya, Ya, dia ya. mau jadi apa itu oke, mau mati pun oke dia. Udah gitu aja. Dia Tuhan. Jadi nggak betul nggak? Iya, Semua orang. betul. Iya. Ya. Kan dia Tuhan, seperti yang Lai bilang, suka-sukanya dia mau kapan mati, mau kapan Iya. hidup, suka-sukanya dia. Karena begini Pak Pendeta, ada ayat yang lain, aku yang memberikan dan aku mengambilnya. Oh, bisa. Tuhan Tapi yang lain. Tuhan berbicara seperti itu. Aku yang memberikan dan aku yang mengambilnya. Artinya, memang kalau kita berbicara kemanusiaan kita, memang kita nggak bisa bangkit. Tuhan itu berkuasa atas kematian. Tuhan berkuasa atas kehidupan. Ya. Setuju. Dalam hal itu setuju. Secara logika aja, Mbak, ya karena dia Tuhan. Maka ada di ayat lain, sia-sialah iman kita ke Kristen jika dia Tuhan bangkit. Nah, dan ini juga berkaitan dengan Tritunggal juga. Kalau menurut saya, keilahian Yesus sendiri ya mati, tapi dia bangkit. Nah, itu kalau dari saya sendiri ya itu. Jadi udah ya, mereka agak nangkap, orang kan heran juga, oh bisa juga ya aku hidup ya. Ya dia, kenapa dia hidup? Ya. Bisa lah ya. Jadi dari pengalaman saya bermisi selama 12 tahun. Iya, dia menciptakan kematian. Ya, berhadapan dengan mereka, di saat kita ditanya, di saat kita diperhadapkan dengan argumen seperti itu, saya berkata, ada dua hal, saudaraku, yang bisa menyelamatkan engkau. Yang pertama, engkau membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, kau nunggu kau dipilih Tuhan kalau kau mengeraskan hatimu. Yeah. Kalau kau nanti dipilih Tuhan, kau mau lari ke lubang semut pun kau nggak bisa. Kau akan ditangkap sama Tuhan. Saya sekian tahun loh menolak Yesus sebagai Tuhan. 3 tahun loh saya nolak Yesus sebagai Tuhan lain. Ngeri 3 tahun saya nolak dia. Gak aku akui kau Tuhan. Sama seperti konteks orang-orang yang tidak mengenal Tuhan hari ini. Tuhan kok telanjang. Tuhan kok mati. Tuhan kok pakai cawet. Itu saya dulu kalau ngutuki. Sampai bahasa-bahasa kasar, ngeri lah. Udahlah nggak bisa diceritakan di sini lah. Nanti itu aja lah. Ya. Sampai saya bulan 2 tahun lalu, waktu saya mengisi seminar membangun gereja yang menjadi jawaban di Kota Medan, saya ketemu dengan seorang pendeta yang tahun 98 gerejanya itu rata dengan tanah. Dipeluknya saya. Tuhan terima kasih, manusia ini kau telah pilih. Dipeluknya saya bingung. Bapak dulu loh katanya. Aku yang di sini. Saya gini. Saya jujur hari itu, saya gini. Oh Tuhan Yesus. Saya peluk dia, saya bilang, ampuni aku. Aku dulu belum mengenal kebenaran. Ampuni aku Tuhan. Iya Pak, saya ikhlas. Gereja saya sudah hancur rata dengan tanah, saya ikhlas. Doa saya dijawab. Banyak orang yang percaya Yesus, Pak. Itu ketemu, bayangin. Gimana perasaan ketemu dengan orang yang kita hancurkan di masa lalu? Ngeri kan? Dan udah almarhum, Pak Pendeta itu sudah meninggal. Ini istrinya masih hidup. Saya berharap suatu hari Ibu Pendeta nonton ini dan dia akan pasti WA saya. Pak Pendeta, itu betul. Harus lah, di sini lah, nggak tahan ini, ingin memeluk dia dan mohon ampun. Jadi aku mendoakanmu aman, pasu Muhammad, diberkati kau, terus beritakan Injil. Siap, hidup dan matiku memberitakan Injil. Tapi terkejut loh. Iyalah. 24 tahun berikutnya. Nggak bisa terkatakan, betul. Aduh. Jangan-jangan doa dari jemaatnya lagi semua itu kan.
Ya, aduh. Nah, itulah ya perjalanan iman. Nggak pernah tahu. Tapi itulah saya menghargai Kristus saat ini. Salib adalah hidup saya. Maka saya terus memberitakan Yesus. Seperti itu. Puji Tuhan lah, puji Tuhan. Iya. Sampai ketemu di Pekanbaru ya, semua orang. Oke, ya. Sering-sering lah datang sini. Ya. Ini Lai Panjaitan satunya di mana? Woi, Lai. Tidur dia kayak ini nih. Lagi buka dia itu, Lai. Lagi buka dia mungkin. Oh, buka apa? Dangdut. Buka apa? Kalau di sana ya, apa? Perdagangan itu kalau keyboard ya, macam-macam lah, jangan di Iya. Kalau ke Bandung Kak Adi kan Amang. Oke, di Bandung au akhir bulan non au tuh Bandung tuh laiku. Nanti apa namanya? Nanti Lai di kolom komen YouTube saya yang paling baru lah ya, yang saya posting kemarin. Nanti Lai di WA saya atau kan di YouTube saya di deskripsinya ada nomor itu. Nanti bisa WA saya gitu. Nanti pas di Bandung saya mampir ke tempat Lai. Ya kalau ada jiwa-jiwa yang dilayani, satu jiwa itu sangat berharga. Di jumlah. Itu tidak perlu jumlah. Yang penting surga geger. Nah, itu aja kalau kita. Satu pun bikin surga. Iya. Lukas 15 ayat 7 dan 10 kan satu jiwa aja geger surga. Apalagi kalau 10 jiwa, geger-gegeran. Kalau 100 jiwa, geger-geger kali pun. Geger-geger kali pun. Iya, waktu kami membaptis di suku Talang Mama di apa namanya Indragiri Hulu, geger. Nah, kan kayak pasukan pramuka di tengah sungai itu. Berarti sudah banyak bertobat lah ya? Hah? Sudah banyak bertobat ya? Ya, nggak usah disebut lah. Hormat kemuliaan bagi Tuhan aja. Nanti kalau Iya. Orang yang iniin Muhammad ya kan? Namanya Muhammad ya kan? Gimana nggak ini? Apalagi beliau ini juga udah memahami penginjilan lah ya Pak. Pengajaran lagi ya Bang, ininya lebih ke arah pengajaran. Terus belajar. Terus perlengkapi. Doakan dia nanti selesai. Ya, siap. Terus belajar. Siap. Terus iya. Selesai. Tapi yang paling penting tentang puasa sih, karena kan berbicara kerajaan Allah itu kan tentang puasa. Ibrani mengatakan kerajaan Allah itu bukan tentang perkataan, melainkan tentang puasa. Saya suka kali demo puasa. Suka. Lu sakit apa sini dong? Aku kista om, 3 kilo sini. Besok pagi kau beol, kau mencret, keluar semua kencing, kau kotoran itu kistamu hancur. Periksa. Itu banyak kali kejadian. Makanya saya suka kali menyatakan nama Yesus itu karena nama di atas segala nama. Puji Tuhan, orang mati aja belum bangkit. Dan saya nggak pingin membangkitkan orang mati ya. Iya. Orang hidup aja yang dibangkitkan di dalam Kristus. Jangan orang yang sudah mati di kuburan dibangkitkan. Nanti tengkorak jadi zombie kan takut orang. Oke, keren nih bahasanya. Mantap ya, benar. Iya. Kemarin yang paling itu ada juga waktu saya di Malang. Ada bapak-bapak, istrinya hajah. Istrinya hajah, dia bilang, Pak, suamiku ini nggak mau lo sholat 5 waktu, padahal aku sudah sholat 5 waktu rajin dan aku baru pulang dari naik haji. Aku sudah seorang hajah, suamiku nggak mau. Jadi saya ditantang sama seorang bapak yang udah cukup sepuh. Dia bilang, kalau memang Yesus itu Tuhan, tunjukkan waktu aku bertapa itu. Dia nongol biar aku sembah dia. Nah, pakai bahasa Jawa halus saya ngomongnya. Nyuwun sewu Bapak, ampun nantang kuat ini pun Gusti engkang moho kuwaos. Saya katakan begitu. Dalam bahasa Bataknya begini, Amang, satabi dohamu Amang, unang hamu nantang kuat dan terbatasi. Bilang, aku bilang begitu. Jangan kau tantang kuasa Tuhan, saya bilang seperti itu. Dan singkat cerita, dia bilang gini, ya aku mau bertapa. Ya udah Bapak mau bertapa, 3 hari 3 malam aku bertapa. Kalau sampai dia datang, dirinya Tuhan aku sembah dia. Oke, sepakat salaman. Dah.
Dia pun rumah, dia bikin sesajennya, dia bertapa topo broto, melawang Gusti Engkang Moho Kuwaos. Saya doa, puasa. Saya bilang, ngomong kau sama dia. Kau itu maha kuasa. Dia sudah nantang. Nyatakan, betul. Hari kedua, malam dia didatangi Tuhan. Hari ketiga, nggak selesai tanya. Datang dia. Pak, kawan saya, Pak Rut. Ya, salah satu ketua KPU. Pak, kata dia, mosok aku topo ketemu dek teko, dia datang, Roy mana itu kan? Ise, ondo na bercahaya na botar-botari, adang boy tari dabe, orang hian, seperti itu. Dia terang kali bercahaya, nggak bisa kulihat katanya. Bos songoni aku bilang, yo lo ise, katanya, aku, iya. Tadi malam sekitar jam 3 kata dia. Aku lagi topo broto. Kowe teko. Aku datang katanya lagi, aku yang datang. Nganggo jubah putih. Pakai jubah putih kau ngomong, ayo ikut Gusti Yesus yang selamat. Oh gitu? Ya iya, karena aku udah ngomong kemarin 2 hari yang lalu. Kau ikut Tuhan Yesus biar kau selamat, aku bilang. Gitu. Ya sudah, ikut toh. Yo, aku percaya Gusti Yesus Maha Kuasa. Dia Maha Kuasa. Nah, singkat cerita, hari itu saya bimbing dia terima Yesus seisi rumah. Itu luar biasa. Seperti itu. Dan akhirnya dia menjadi hamba Tuhan yang hingga detik ini. Ya, puji Tuhan lah, nama Tuhan dimulai. Hal seperti itu supernatural. Makanya kan Tuhan Yesus berkata, kerajaan Allah itu bukan tentang perkataan, melainkan tentang kuasa. Jadi kita harus bukan kuasa kita. Kalau kita kan nggak punya kuasa apa-apa, laiku, kita kan hanya hamba, toh. Iya. Iya, geset. Benar. Loh, les itu orang kok kabur? Kayaknya sinyalnya dia ininya katanya sinyal nih. Tapi nggak susah kan tadi masuknya ini. Katanya di komen agak susah nih masuk nih. Susah apa nih? Kayak masuk pintu surga aja. Susah masuk. Ini ada hambanya yang baru datang. Siapa dulu lah itu? Iya. Ini Marka Pangap. Yang tadi nih ya. Oras, Batak ini. Ya kepencet. Dia kepencet nih. Salah pencet beliau ya? Iya, salah pencet. Saking semangatnya dia dipencet. Matiin. Ininya. Oke, Bang. Ini kan Abang aku pikir tadi udah mulai udah mulai di TikTok dan sebagainya. Nah, ini Abang nggak ngerasa kayak khawatir kan banyak juga mungkin udah kenal juga Effendi juga kan melayani di media sosial juga kan di sini. Ini Abang udah mulai masuk di TikTok terus udah ngeliat lah dunia maya ini gimana kan ini ya. Tapi Abang tetap aktif kayak gitu, masih berani. Nggak ada rasa khawatir, takut gitu Bang. Atau kayak kita tahu lah ini Saipudin dan sebagainya, MKC dan sebagainya, rekan-rekan kita dan sebagainya gini. Gimana pandangan Abang nih? Baik, terima kasih. Ya, jujur lah, kenapa saya tidak takut? Karena saya sedang menyaksikan Tuhan Yesus. Di dalam di dalam kitab 2 Tesalonika 3 ayat 3. Firman yang menjadi naik CD saya. Waktu saya dulu menikah dengan istri untuk mengislamkan dia. Yang diberikan kepada saya oleh tulang si tinja di tahun 2002. 2 Tesalonika 3. Firman itu berkata begini. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memeliharamu dari segala yang jahat. 2 Tesalonika 3. Ya, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Amin. Amin. Tuhan yang saya sembah hari ini Tuhan yang setia. Akan memelihara saya, melindungi saya, istri dan anak-anak saya dan seluruh pelayanan saya. Dan jika pun karena Injil saya harus mati, itu sebuah kehormatan. Yes. Karena apa? Filipi 1:21 jelas berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi saya tidak pernah takut untuk mati karena Injil. Yang ketiga,
Saya tidak pernah menyinggung agama manapun, saya tidak pernah menghujat agama manapun, saya tidak pernah menyentuh kitab suci manapun selain Alkitab dalam dakwah saya. Walaupun saya dulu adalah seorang Islam sampai usia 31 tahun sebelum saya menjadi orang Kristen, saya sudah berkata, orang tua saya, saudara-saudara kandung saya, semuanya adalah tetap menjadi seorang Muslim. Saya tetap membangun hubungan baik dengan mereka hari ini saat semua sudah diperdamaikan. Dan saya tidak pernah menyinggung-nyinggung Islam lagi, saya tidak pernah mencampur adukan pelayanan saya dengan keislaman, dan saya tidak pernah menyinggung-nyinggung dan membahas-bahas Al-Quran, karena gak bagian saya lagi. Saya murni membahas Alkitab dalam pelayanan saya. Yes. Jadi tidak akan ada orang yang akan menyentuh saya. Berbeda dengan teman-teman yang lain. Makanya saya katakan, kalau engkau sudah Kristen, ya jadilah Kristen. Kalau engkau sudah Kristen, beritakanlah Injil. Karena Yesus berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pergilah, beritakan aku, beritakan Yesus kepada dunia. Saya sudah katakan kepada teman-teman yang dulu mantan seorang Islam, mantan seorang Hindu, mantan seorang Buddha, yang hari ini seorang pendeta, hari ini seorang pemberita kabar baik, saya katakan, nggak usah lagi kau campuri agamamu yang lama, sudah selesai. Sekarang yang perlu kau beritakan adalah Injil, dah titik. Tapi di saat orang bertanya, kau punya hak untuk menjawab, itu saja. Kau hanya punya hak menjawab. Kalau orang bertanya, ya kita jawab aja. Orang kita juga ahli kitab kok di masa lalu. Kita punya skilitas, kita punya kemampuan itu. Kita punya pengetahuan itu. Begitu. Itu. Jadi, ya tidak pernah. Seluruh YouTube saya nggak pernah nyinggung agama manapun lah. Nggak pernah menyinggung kitab suci manapun. Apalagi Islam. Saya tidak pernah. Karena orang keluarga saya semua Islam kok. Saya mengasihi Islam. Saya menghormati Islam. Saya sangat hubungan baik dengan Islam. Ya lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamamu lah itu. Agamaku ya agamaku. Jadi lakum dinukum waliyadin itu saya terapkan dalam keluarga kami. Walaupun kami beda agama hari ini, kami tetap saudara. Itu. Tidak boleh menghujat. Makanya kekristenan kan tidak pernah mengajari kita menghujat. Mengajari kita mengasihi. Seperti itu. Wih, keren. Jadi kalau ada keluar mulutnya hujat, hatinya parah itu, Mas. Belum selesai. Iya. Kalau menurut Abang, ini Bang, menanggapi yang tadinya kita menanggapi dan akhirnya lama-lama ya ke bawah ke bawah alur juga gitu, ke bawah emosi juga gitu kan. Apalagi sekarang banyak banget kabar kayak gini lah, gereja ditutup, disegel dan sebagainya gitu kan. Itu gimana menurut Abang, pandangan Abang sebagai Abang dulu mantan dari situ? Dan sekarang ini kan lagi tahun ini nih lagi rame-ramenya kan, di mana-mana keluar. Aku tahu kali kerjaanku di masa lalu. Tadi Roh Kudus ingetin nih. Ya, ada yang nanya dari TikTok, ada yang nanya, Bang, kenapa kacamatanya, Bang? Pak Pendeta, kenapa kacamatanya? Kacamata saya. Jadi cuma satu gagannya. Oh gitu, keren banget. Iya. Pantesan. Yang ini lengkap untuk baca, tapi di sininya Polaroid gitu kan, untuk UV. Gue harus nengok gini kalau nengok komen, nggak cocok kan? Nggak pakai. Yang ini yang baca patah gitu, patah sambil nunggunya pakai dulu lah, nggak ngaruh, nggak mengurangi iman. Patah itu. Iya benar. Oke, baik, aku jawab ya. Jadi gini, gereja ditutup, gereja dianiaya, gereja dipersekusi, ya kan? Itu karena 3 hal. Ya, harus 3 hal ya. Dari pelaku di masa lalu soalnya. Yang pertama, karena memang kebencian itu ada, tertanam gitu yang pertama. Kebencian ya. Yang kedua, ya karena firman harus genap. Engkau akan ditolak, dianiaya, bahkan dibunuh demi namaku. Bahkan orang berpikir di saat menganiayamu sedang berbuat bakti pada Tuhan. Ya,
Itu harus genap. Itu harus genap. Nanti saya waktu ke Lampung, saya akan datang ke gereja GKKD yang kemarin ditutup. Kami sudah janjian sama tim. Oh gitu. Nanti aku posting lah. Nanti aku kirim ke live. Siap. Iya. Karena saya sering berdakwah di daerah sana. Itu harus digenapi firman. Yang ketiga, ya kadang gereja itu lupa saking asiknya untuk menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam, menjadi jawaban. Ya. Nah itu kita nggak bisa mungkiri itu dong. Kalau yang pertama kali dibenci dari awal, yang kedua ya karena itu harus menggenapi firman toh, dianiaya, dibunuh demi namaku. Tapi sekali lagi, yang ketiga seringkali gereja lupa menjadi terang dan garam. Ya. Jadi berkat, nggak menjadi jawaban, gitu. Karena kalau hubungan baik, pasti masyarakat akan menjadi pembela. Ya banyak contoh lah, contoh di Jakarta lah, yang dekat rumah lah itu, Federal dengan Istiqlal, kan hubungannya banget. Iya. Di daerah-daerah lain hubungannya baik, di Medan hubungannya baik, di Siantar hubungannya baik, di Manado, di mana-mana lah baik. Tapi kalau tidak, itu ya kadang sometimes ya kita lupa untuk menjadi enlightening yang kita. Itu menjadi permasalahan. Gitu. Ya. Tapi itu terjadi. Kan dengan begitu kan dapat jalan tol toh. Selama ini ngurus izinnya setengah mati susahnya. Dengan kejadian ini kan dapat jalan sukses. Makanya saya selalu katakan jangan lihat dukanya. Jangan lihat hujan. Jangan lihat mendungnya, tapi lihat pelangi sehabis hujan. Ya kan? Lihat sukacitanya setelah duka cita. Ya kan? Lihat God plan-nya yang harus jadi, bukan human plan-nya. Kan izinnya hari ini jalan tol. Ya kan? Iya. Sama GKPS di Purwakarta ini pun izinnya jalan tol itu nanti. Percaya aja, santai aja, nggak usah ditangkap-tangkap gitu. Saya pakai itu live. Sudah kualami semuanya itu. Sudah kulakukan di masa lalu. Sekarang, nanti kuceritakan sama Laya bagaimana kita bisa sekian puluh orang langsung terima Yesus, tobat, dan masih dalam kondisi itu minta diselamatkan. Itu terjadi lah. 52%. Ngeri. Tuhan itu Maha Kuasa, Yesus kita itu tenang aja, nggak usah Tuhan kita dan Tuhan kita itu nggak perlu pembela. Ya. Oke, saudaraku yang ada di TikTok yang mau nonton, kami sedang live di gereja YouTube. Yuk, monggo sama-sama nonton. Ini pemilik gereja YouTube yang ganteng, ya kan? 600. Biar makin banyak berkatnya. Biar dibagi-bagi untuk misi. Iya, amin. TikToknya apa namanya, Bang? TikTok saya namanya PS Muhammad Paulus Tambunan. Oke. PS. Aku udah lama. Iya, nggak apa-apa. Aku juga punya TikTok, cuman PS apa tadi? Pastor PS Muhammad Paulus Tambunan. Muhammad. Salam semuanya, salam. Assalamualaikum. Makin ganteng aja lah itu apa namanya yang baru muncul ini. Jaringan terus lah ya. Gak ada lo suara mulai. Gak ada suara lah ini. Jangan di Bandung mungkin di lembah dia nih. Di Bandung di lembah jadi nggak tembus ke atas. Yang tembus tuh lah, yang boy tembus. Dan aduh suaramu. Nang makuling. Coba lah. Pak Gol kudu suara mi Coba dulu, Le. Bisa nggak? Puan pakai laptop atau pakai handphone? Pakai handphone kayaknya, Bang. Lem biru lah handphonemu itu kalau nggak Kita doakan lem biru dia. Iya. Oh, ini bisa nih. Halo? Ditutup speakernya. Halo. Pakai komputer. Pakai komputer.
Oh, komputernya itu apa namanya? Ter- Apa namanya, Laiku? Komputernya apa dulu yang namanya Pentium berapa? Pentium 3 itu. ya. Nggak tembus karena di lembah mungkin di Bandung. Iya, iya, Pentium iya. 10. Oh, gitu. Oke, oke. Salam. Banyak juga yang nonton ini, Bang. Menonton apa itu? TikTok. Dari TikTok ini. Oh, enggak lah, 216 kok. Oh iya, ini nih ya. Tap-tapnya yang banyak. Tapi aku nggak pernah dapat gip ikan paus atau singa loh. Gip itu gimana sih lah hitungannya? Ikan paus atau singa itu gimana sih hitungannya? Kayak ini, apa? Itu ada tuh, ada yang ngasih uang TikTok nih udah ada. Maksudnya uang gimana? Iya ngasih sebentar. Aku nggak tahu loh, Lego. Maklum lah, aku nih gaptek lah. Ngusir setan jago kali aku. Tapi kalau laptop kayak media kurang. Yang ini nih tuh. Ngeliat Yang mana ini? tuh? Aktor Chris 28, terus Kito baik 117. Ini bisa dicairkan kan begitu? Yang gift itu ya? Iya. Oh, gift ya, gift yang itu ya. Maksudnya kan sering tuh kalau orang TikTok kayak yang ada yang saudara kita dari Sumbawa itu yang siapa Sultan siapa itu yang teriak-teriak tolong beri aku singa itu kayaknya kurang sehat itu beri aku singa itu. Kenapa sih orang TikTok nyari singa? Kenapa sih singa itu gitu loh? Karena saya nggak pernah tahu singa itu seperti apa terus paus itu seperti apa gitu. Itu apa hitungannya? Ini sebenarnya tuh apa ini nih apa yang kayak gini burung dikasih. Nah, lae itu kan di sini biasanya ada muncul nih apa di sini lae agak geser ke kanan deh. Kalau nggak salah dia keluar deh. Digeser ke kanan, bentar. Digeser ke kanan ya? Iya, ini nanti ini lae kayak gini nih yang ini nih. Dia send 10 kali gitu kan. Ininya. Dibacain aja biar mereka tuh ngasih seneng gitu nih kayak gini 1 kali bunga. Terus ini apa nih? Ininya. Oh ya, di sini ada terima kasih untuk pemberi hadiah yang sudah memberi sebanyak 475 berlian itu ya? Iya, itu. Nah, itu 1 kali itu muncul. 475 gift ya. Pemberi hadiah 35 orang. Thank you brother, sister yang sudah memberkati dengan memberi gift. God bless you more. Jadi kalau yang gambar-gambar itu kayak paus, kayak universe, kayak apa namanya? Singa itu nilai itu ya? Iya, kalau ini kan dia memang dapat dari paling dia hitungannya 3.000, 1.000 gitu. Kalau yang kayak singa terus apa pokoknya udah besar-besar lah itu sekitar 100.000 ke atas, bahkan bisa sampai 1 jutaan gitu. Oke. Thank you. Ya. Tapi biasanya dia muncul di sini nih, treng langsung kalau ininya. Ini ada yang masih burung 1. Ininya. Iya, itu. Aku harus banyak belajar ini apa TikTok ini sama YouTube untuk memberitakan melalui media pas bisa, nanti kalau pas pergi memberitakan Injil lah, itu aja. Nah, kayak gini kan ada yang custom nih. Nanti siapa yang membeli ini kan kalau yang tadi tuh kan 3.500 koinnya. Ini gitu. Kalau yang dapat singa nanti tinggal kita beli berapa gitu ininya. Gitu. Iya. Ibaratnya kayak gitu. Nah. Oke, thank you. Ini ada yang lucu ini. Sudah sunat belum bos katanya di TikTok kan? Ya aku bilang, ya sudah. Dari kecil aku udah sunat gitu kan. Oke, thank you. Oke, ini yang like dari Bandung sudah bisa muncul. Ada pertanyaan apa tadi Lai mau tanya? Itu kalau sininya ke hubungan keluarga udah gimana? Aduh, nggak dengar. Kecil banget suaranya. Dia bilang begini, Bang, apa hubungannya sama keluarga.
maksudnya keluarga itu mungkin ke mertua atau orang tua gitu ya. Itu kali ya, Baik. like. Ya, Oh iya betul. iya. Iya betul katanya. Oke. Jadi begini, hubungan saya dengan keluarga sekarang sudah baik. Dan kebetulan kedua orang tua saya sudah meninggal dunia. Karena waktu bapak saya, papi saya meninggal dunia, saya sedang dalam pelarian. Waktu itu karena keluarga marah dengan kekristenan saya. Dan waktu ibunda saya meninggal, saya pulang ke Lampung untuk memakamkannya. Tapi waktu itu karena pesawatnya delay di Cengkareng, jadi saya terlambat. Saya datang ke Lampung, pulang ke Kota Metro, ibunda saya sudah dimakamkan. Tapi saya masih mendampingi 7 hari nonstop bersama keluarga kumpul untuk yasinan, seperti itu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, 5, 6, 7. Ya, sekarang hubungan kami sudah baik, ya, dan saya sudah diterima. Bahkan seperti yang saya katakan tadi bahwa saya sekarang sudah membangun komunikasi baik dan hubungan baik. Bahkan saya berkesempatan satu kakak saya dan satu abang saya sebelum sakaratul maut menelpon saya meminta bimbingan doa untuk dituntun kepada Yesus Kristus. Widih, ini berarti sempat ini pertobatan dari kakak abang dong ya? Ya, satu kakak. Karena saya mendoakan mereka dan mereka. Oke. Tadinya mereka menolak tuh. Menolak. Apalagi abang saya itu yang paling marah dengan saya karena saya jadi orang Kristen. Yang paling mengutuki saya. Makanya di video TikTok saya ada yang sangat viral, yang hampir 600.000 viewer. Itu saya berbicara tentang toleransi. Karena di situ saya bersama keluarga saya, sama kakak saya, sama ipar saya, sama ponakan-ponakan, sama cucu, yang mereka semua pakai kerudung, ya. Kami sama-sama jalan, kami sama-sama ngumpul di Palembang, di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Itu menjadi viral karena saya bilang toleransi. Saya katakan saya Kristen, saya seorang pendeta, dan ini ponakan saya Islam, kakak saya Islam, tapi kami hidup dalam kasih persaudaraan, toleransi, satu Indonesia, NKRI, harga mati. Bineka Tunggal. Boleh berbeda-beda dalam agama, boleh berbeda-beda dalam iman, boleh berbeda-beda dalam suku bangsa, tapi kita satu Indonesia. Kita harus jaga Indonesia. Amin. Oke, terima kasih buat abang kita ini yang udah mau berbagi ilmunya, kebaikan Tuhan di dalam. Amin. Halo? Wah, delay nih. Mati dia, kayaknya di mute. Iya. Iya benar. Jaringannya mungkin ada lagi yang lain yang mau naik, mau bertanya, kita kasih kesempatan lah. Biar silaturahmi juga. Iya, yang lain-lain monggo. Ini kayaknya karena dilihat depannya M agak ngeri nih kayaknya ini. Yang lain-lain monggo ayo, selagi masih bisa nih gitu kan. YouTube yang saya sedang live sekarang adalah gereja YouTube. Kita sedang live di gereja YouTube ya. Monggo silakan live bersama kami. Boleh nanya-nanya lo di sini. Boleh nanya-nanya. Ya, boleh sharing. Yuk. Masuk ke sini. Yuk. Nih dia bilang apa nih? Bapak ini memang dulunya Islam, sekarang sudah jadi pendeta. Ya. Penginjilan. Betul. Saya sekarang sudah menjadi seorang hamba Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Shalom yang di TikTok. Boleh langsung join di YouTube juga. Salam kenal Mbak Nur Nengsi. Bisa langsung join ke YouTube. Lagi live di YouTube. Gereja YouTube. Iya. Oke, sip. Kayaknya tanya sedikit Bang. Iya. Tapi pertanyaannya ini ya, entah
salah ya. Kalau aku gini, saya sih kalau mereka itu mengolok-olok Tuhan Yesus atau Nggak ada lagi pertanyaan lain? yang di ini bukan maksudnya gini. Aku kadang ada emosi gitu ya. Jadi tapi saya nggak pernah mau nggak pernah komen, nggak pernah apa gitu. Itu kalau menurut apa kalau mereka bikin begitu gimana gitu? Saya pengen nih menambahkan mereka di sini atau mengirim video abang itu sama mereka gitu. Biar nggak suka hatinya gitu loh. Kayaknya live bisa langsung live TikTok di situ ya? Hah? Bisa nih. Ahli kali memang, ahli kali ya, live punya IT, bah. Oke, Mbak Ningsi. Terus Mbak Ningsi ini sudah nyambung di YouTube, biar saya jawab. Jadi diulang pertanyaannya Mbak Ningsi biar jelas, biar tampak juga di YouTube. Tolong Mbak Ningsi on cam ya. Kalau live di room saya itu syaratnya satu, on cam. Yang kedua, tidak boleh menghujat. Karena ini berbicara tentang ketuhanan Yesus dan berbicara tentang kasih persaudaraan. No hujat, no debat. Ya Mbak Ning, monggo. Mbak Ning munculkan wajah Mbak Ning. Pasti Mbak Ning orang yang sangat cantik dan diberkati Tuhan Yesus. Monggo. Gimana nih? Bisa dong, Mbak Nur Ningsi kan sudah 1.000 lebih followernya. Belum 1.000, jadi nggak bisa on cam. Aku aja bingung kenapa. Oh iya, belum 1.000, masih 389 pengikutnya. Oh, masih perlu. Oke, ya sudah, Mbak Nur Ningsi nanti kita bantu untuk naik followernya ya. Nanti DM saya biar kita bantu untuk ikut live ya. Oke, baik, saya jawab. Ini ada pertanyaan menarik, Laiku. Pertanyaannya begini, Pak Pendeta, bagaimana cara harus menanggapi kalau kita itu dihujat, kalau kita itu dikutuki, apalagi kayak Pak Pendeta dihujat ini sama orang-orang, wah yang begini begono. Nah, saya bilang begini, Mbak Nur Ningsi, nggak usah kau pedulikan apa kata orang, nggak perlu kita tanggapi. Iya betul. Nggak perlu kita tanggapi. Kalau maksud aku gini, bagaimana biar mereka itu benar-benar mengerti kebenaran itu dan mereka itu tidak mencomot-comot ayat Alkitab dan tidak seenak jidatnya itu sesuka hatinya menafsirkan firman Tuhan gitu sayang. Sorry itu Bang. Jadi begini, Mbak Ningsi, kita tidak bisa memaksa orang untuk berpikir seperti kita pikir. Kita tidak, betul, Pak. Ya, kita tidak bisa berharap orang itu berkata baik sama kita, dan kita tidak bisa juga berasumsi semoga mereka kalau ngomong firman ya benar pemahamannya. Kenapa? Satu, mereka tidak mengenal Yesus. Kedua, mereka tidak pernah baca firman secara utuh dari Kejadian sampai Wahyu. Mereka comot sesuai dengan kepentingan. Yang ketiga, mereka tidak pernah belajar teologi. Yang keempat, mereka tujuannya memang untuk menyerang kita, bukan untuk mencari kebenaran atau mengenal kebenaran. Lah tujuannya memang untuk menyerang, ya pasti akan menyerang apapun yang dilakukannya. Betul nggak, Lerait? Iya, benar. Gitu Mbak Ningsi. Iya, betul. Mereka itu live-nya di TikTok, jadi semua komen-komennya oten begitu gitulah Bang. Jadi aku baca-baca aja gitu ya. Jadi kadang rada naik tensiku, kok mereka sesuka hatinya ngomong ya padahal mereka nggak tahu gitu. Kadang cuma firman nggak tahu semua gitu. Aduh ya ampun Cuman aku pikirnya gini Bang, mau bagaimanapun mereka menghujat Tuhan Yesus, mau bagaimanapun mereka ngomong, tetap aja Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan Yesus ya bangkit, dia mati, dia bangkit untuk kita manusia. Itu aja sih pikiranku. Jadi pikiranku jadi tenang berpikir begitu. Sudah cocok berpikir gitu aja. Mbak Ningsi. Karena kalau begitu Mbak Ningsi berpikir bahwa orang akan begini sesuai dengan pemahaman kita, berharap tidak menghujat kita, ya itu salah. Memang keberadaan kita pasti dihujat. Kan Yesus sudah berkata, kan ditolak
dianiaya, bahkan dibunuh demi nama aku. Tapi nggak apa-apa lah kalau nggak begitu. Itu pun belajar untuk kita punya penguasaan diri. Jadi kita akan semakin punya penguasaan diri. Betul nggak, Laid? Betul sekali. Anak Tuhan itu harus punya penguasaan diri. Ya benar, Iya. Bang. Aku, Bang, kalau baca-baca komen begitu kan, paling aku langsung berpikir gini, mau seperti apapun mereka menghujat Tuhan Yesus, ya tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus yang benar-benar baik, mengasihi. Ya begitu, jadi hatiku jadi tenang gitu. Kalau enggak terkadang aku jadi emosi. Mau komen juga mereka kan nggak bakal baca gitu kan. Jadi terkadang gitu keselnya di situ, pengennya gini. Kadang berdoa, Tuhan jamah hati mereka, biarlah mereka, bahkan mereka itu teman itu malah baca gitu. Lah aku pikir gini, orang live tapi membahas Alkitab gitu kan lucu. Iya, itulah yang hak mereka, dan itu yang saya hindari. Saya dari lahir ahli kitab. Dari kecil saya diajar. Saya menguasai Al-Quran. Saya menguasai, tapi saya tidak akan pernah membahas Al-Quran. Kenapa? Saya sudah selesai dengan itu. Saya sekarang orang Kristen. Jadi yang saya bahas Alkitab. Setuju, Raid ya? Setuju, Bang. Setuju. Saya nggak mau gaduh. Gitu. Ya betul, Bang, harusnya kan memang istilahnya gini, Bang, kalau memang terkadang aku kalau komennya paling begini lah, mereka live tapi yang dibahas Alkitab, tapi semuanya hujatan. Lagi siapa yang mau ikut mereka kalau mereka begitu, ya kan? Ya. Jadi orang bisa menilai gitulah, mereka live tapi yang dibahas Alkitab, agama lain gitulah. Jadi terus adanya hujatan, bahkan ada orang Kristen di situ yang menjawab tidak dikasih kesempatan gitu. Di mana dalilnya katanya gitu. Kalau tapi nggak dikasih kesempatan untuk menjelaskan gitu. Tapi hujatan itu, komennya itu semua menghujat, semua mengolok-olok, semua menafsirkan sesuka hatinya. Kalau aku kadang kalau nonton gitu, aduh Tuhan berkati. Paling gitu aja. Kadang langsung aku tinggal karena kalau aku baca hujatannya semua. Ya makanya bagian kita mengasihi, mengampuni dan mendoakan. Dan Lai kita ini, Lai Sirait ini pemilik daripada gereja YouTube, sebagai gembala gereja YouTube. Beliau ini kan gembala gereja YouTube sama dengan saya. Ya kan? Ya, saya gembala GKRI, Kebangkitan dan Hidup. Beliau gembala gereja YouTube. Ya, menyikapinya ya terus menyatakan kasih dan kebenaran itu. Begitu aja. Betul. Nggak perlu direspon yang lain-lain. Aku pengen bisa on cam loh. Aku pengen bisa on cam loh. Pengen gabung terus sama abang nih. Ya kalau mau on cam, Mbak Ning, followermu harus ditambah sampai 1000. Itu dia. Aduh, followernya sedikit, Bang. Harus ini ya, harus. Kalau abang, aku baru kali ini aku lihat abang live. Jadi langsung lihat, langsung ngikutin, langsung pengen langsung follow. Jadi pengen ngikut nih. Terima kasih Mbak Ningsih. Ini saya live karena Bang. undangan hambanya Bapak Pendeta Gereja YouTube, karena saya jarang live karena padat pelayan. Kedalaman terus abang kita ini. Iya. Ini berarti abang melayani terus ya? Iya, insya Allah. Puji Tuhan. Kalau Mbak Ningsih di mana tinggal? Ya. Di Tangerang, Bang, di Perum 1. Saya baru KKR di Tangerang bulan Januari kemarin loh, minggu kedua. Di mana? Di Taman Cibodas, di Tamci. Taman Cibodas, Tangsip. Tamci, Taman Cibodas, Tangerang. Oh, Taman Cibodas. Iya, Taman Cibodas di mananya, Bang? Di situ saya ngajar mahasiswa-mahasiswa STT IKAT di sana. Sama Revival di gereja Shalom. GKRI Shalom. Saya di Batam. Saya menggembalakan di Batam, Mbak Ningsih. Wow, luar biasa. Tuhan Yesus yang luar biasa. Ini cuma budak ini, hamba tak berguna kata manusia. Tak kisahlah, hamba tak berguna. Maker. Ini abang siapa nih yang di bawah nih? Tinggal di mana, Bang? Saya
Iya, saya tinggal di Tetangga. Jakarta. Nih. Ini kayaknya seru juga nih TikTok ya. Live pun followernya udah 90.000 hampir senior. Kan dulu like ini ya aktifnya. Terakhir pas Mikana yang sering main live gini, tapi menurutku asik juga nih kayak gini ininya. Iya, aku jarang live karena waktu ya. Kemarin aku coba live di atas gunung di pedalaman perbatasan Tapanuli Utara Tapanuli Selatan. Signalnya putus, padahal itu kita lagi revival gila-gilaan, lagi musir setan. Jadi mau saya live kan gitu, baru tonton orang ini loh kuasa Yesus itu. Saya lagi demo kuasa itu. Bagaimana setan itu saya cabut, saya bilang setan kau tunjukkan di layar video itu ya, kau terbang. Gitu. Sampai ada plotting video itu nampak dia lari dari kamera video. Tapi ya nggak bisa dapat signal di pedalaman, susah karena pas lagi di pedalaman. Bang Muhammad. Ya. Aku suka ngikutin si Mikana. Pernah gabung sama Mikana kah? Mikana pernah meminta saya live di YouTube-nya dan ditampilkan di YouTube-nya hampir sekarang udah berapa ratus ribu viewer itu. Banyak. Iya. Aku suka ngikutin dia, hampir tiap hari ngikutin dia, tapi kadang setengah, kadang ngikutin sampai habis gitu. Kadang aku dia udah live setengah jam baru aku masuk. Luar biasa. Ini berarti kita ini sembari live di YouTube Layar ini ya? Iya. Ya masuk Bang, kalau Abang ke YouTube. Mantap kali ya. Gimana caranya kayak gitu ya? Aku harus belajar sama Layar. Nanti aku ke Jakarta minggu depan, aku mampir ke tempat Layar. Kalau Layar nggak kasih aku dari hotel paling dekat rumahmu nanti. Aku belajar. Siap. Bang Ya, aku juga. Ya, Kanisi. Mau ke Yerusalem, nggak pada ikut kah? Hah? Mau ke Yerusalem? Iya. Mau lah. Iya, itu orang Mikana, Jeki sendiri, Kak Lina tuh mau ke Yerusalem mereka. Aku aja pengen ikut, cuman belum punya cuan, Bang. Oh gitu. Iya. Ini ada yang baru ini, Sianto ini. Sianto, Shalom Sianto. Kita ini kayak orang Jawa ini, saudara kita dari Jawa. Salam Pak Pendeta. Ya, on cam. Biasa. Tolong on cam, Kang. Ngen ketero gantengmu. Waduh, iya. Ya, on cam. Ngen ketero gantengmu kecuali ningsih cek nolongso YouTube uku nganti 1000, ora iso on cam. Yang gambar kamu ya. Durung. Hukum ketero jidatmu. Si Pak. Iya, carane iki. Waduh. Udah, belum ya? Iya. Sabar Pak. Ini. Iya. Wes ini sudah nih. Durung Kang, hukum ketero gantengmu. Sabar ya Pak yo. Dang dope tari dadu boy ini. Kita ya sabar ya. Ini kukeluarkan nanti 14 bahasa daerah ya. Wah. Tuh. Sekali. Itu bisa tuh. Koyo nganu loh, koyo sing enggak sampean koyo sing di sidang kuwi lho kasus ijazah palsu iki modelnya mirip. Ya, itu Pak Pendeta, tujuan yang baik nah. Oh, rayo puji Tuhan nek ora lho. Barakallahu fil umrik. Luar biasa. Itu luar biasa nih. Gimana Kang Sianto, di mana posisi Kang Sianto? Saya di Bali, Pak Pendeta. Oh, matur suksema.